Hello TVRI viewers, welcome to Robot Contest Indonesia 2024. Nestled in the heart of Surakarta, Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta is known for its academic excellence and vibrant student life. Today, we delve into a unique event that brings together innovation, technology, and youthful creativity, the Robot Contest Indonesia 2024. Let's hear the explanation from the staff of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology in the field of talent management, Mr. Tatang Mutakin. Saya ucapkan selamat untuk Pak Rais selaku Ketua Panitia beserta jajaran dan tamu undangan KRI Nasional tahun 2024 serta yang saya banggakan seluruh peserta Kontes Robot Indonesia tingkat nasional tahun 2024. Saya ucapkan selamat dan sangat bangga terhadap adik-adik yang sudah hadir di UMS. Adik-adik sudah melalui tahap-tahap yang luar biasa berat dari tingkat kampusnya, kemudian regional dan sampai ke tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena dari beragam ikhtiar lomba-lomba di bidang riset inovasi dan juga riset-riset yang semakin tepat guna, Indonesia saat ini masuk ke peringkat 61 dalam bidang inovasi yang sebelumnya ada di peringkat 85. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kontribusi industri sudah mencapai lebih dari 1 triliun untuk riset-riset yang betul-betul berdampak. Tentu hal ini juga perlu nantinya di samping capaian yang sudah ada diperkuat dengan pembibitan, dan salah satu pembibitan adalah proses seleksi tadi. The implementation of the 2024 Indonesian Robot Contest activity stages consists of, first, registration and submission of proposals for prospective KRI 2024 participants. Second, first stage selection. Third, collection of progress report and robot performance video. Fourth, visitation and second stage selection. Fifth, KRI regional level held online is divided into 2 regions, namely Region 1 and Region 2. Sixth, national level KRI held offline, followed by a number of the best teams at the regional level KRI. In order to improve natural and human resources, the National Achievement Center of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia supports the Indonesian Robot Contest 2024 agenda. The Minister of Education, Culture, Research and Technology
and the National Achievement Center institution is very concerned about the progress of the robotics world. Universities in Indonesia, especially engineering universities, actively continue to create innovations in the world of robotics. This robot contest is divided into 6 categories, namely the Indonesian ABU Robot Contest, Indonesian SAR Robot Contest, Indonesian Thematic Robot Contest, Indonesian Dance Robot Contest, Selamat datang seluruh peserta kontes robot Indonesia Nasional 2024 dan juga para penonton yang berbahagia. Real Indonesian Soccer Robot Contest, Untuk Mr. Dev disambungin ke KRSB ini sebelah. Humanoid Indonesian Soccer Robot, and Underwater Robot Contest. Universitas Muhammadiyah Surakarta is trusted to host the Indonesian Robot Contest this year. Universitas Muhammadiyah Surakarta has made various preparations for the implementation of this robot contest. The short time and implementation in organizing this national-scale robot contest is really neat. Indonesia Robot Contest 2024 was successfully held with a total of 142 teams from 57 universities throughout Indonesia, online and met offline at the Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada BPTI Puspesnas yang telah memberikan kepercayaan kepada UMS sebagai tuan rumah KRI 2024.
UMS berkomitmen untuk menjalankan amanat tuan rumah ini sebaik-baiknya dan memandang ajang talenta ini sebagai bagian dalam mewujudkan peran UMS untuk turut berkontribusi dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Kami berharap para peserta, pembimbing, dan pendamping yang hadir di UMS menjadikan ajang talenta kontes robot Indonesia ini sebagai wadah silaturahmi, kerjasama, saling tukar ide dan pengalaman dalam rangka memajukan pendidikan dan teknologi robotika di Indonesia. The implementation of Robot Contest Indonesia 2024 is divided into two regions, namely Region 1 and Region 2, which are carried out online. Untuk persiapan seperti itu berlangsung pada bulan April Pak ya, di bulan April ya sudah berjalan. Nah, kemudian di level nasional ini semuanya luring. Nah, semuanya luring, bertempat di Edutorium UMS untuk 6 divisi, sedangkan satu divisi yang membutuhkan kolam renang itu bertempat di kolam renang Pondok Pesantren As-Salam, Surakarta. Kami dari panitia harus mempersiapkan segalanya, mulai dari spesifikasi teknis lapangan tiap divisi, kemudian bagaimana kami mengakomodasi para peserta yang jumlahnya 142 tim dari 57 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Kemudian juga bagaimana kami menghandle para penonton, ya, terutama adik-adik sekolah, anak-anak SMA yang antusias, juga para supporter dari tim yang berlomba itu juga kami tempatkan di tribun, mulai dari masuknya bagaimana, kemudian kami juga mempersiapkan akomodasi untuk konsumsi. Jadi kita membuka bazar, kita namakan Junafest, dan temanya kita buat khusus gitu, untuk memberikan aksentuasi tertentu. Because Robot Contest Indonesia 2024 is carried out online for the national preliminaries, each participating university is required to prepare its own field and camera that supports the movement of the Robot 1 and Robot 2. Nah, divisinya adalah kontes robot EBU Indonesia. Itu yang mempertandingkan sesuai dengan tema dari EBU. Kali ini akan dilakukan untuk ke Vietnam. Jadi temanya adalah seperti proses menanam dan menuai padi ya. Jadi gitu. Kemudian yang kedua ini KRTMI, jadi kontes robot tematik Indonesia. Temanya adalah memilah dan mengumpulkan sampah sesuai dengan organik, non-organik, metal, dan seterusnya. Nah, itu memang memerlukan tingkat level kesulitan yang tinggi ya, karena dia harus memakai AI sebenarnya untuk bisa melakukan itu. Kemudian berikutnya ada kontes robot seni tari Indonesia. Nah, itu temanya adalah tari Bali. Jadi sepasang remaja yang sedang jatuh cinta dan kemudian seperti itu. Tariannya cukup dinamis, ya, itu juga sulit sebenarnya. Tari Jawa juga pelan, sulit juga. Nah, kalau tari Bali cepat, gitu. Kesulitannya lain memang. Terus kemudian kontes robot SAR. Jadi kalau kontes robot SAR memang fungsinya adalah sebenarnya ini idenya timbul ketika ada gempa di Cianjur kalau nggak salah. Jadi ketika truk itu susah masuk karena pecah-pecah dan seterusnya. Nah, kemudian ditiru. Jadi kita membuat sebuah dataran yang terdiri pecah-pecah gitu, dan robotnya harus bisa melewatin itu, kemudian menyelamatkan bayi
Nah, bayinya itu juga diberi warna, jadi sehingga ada proses untuk bagaimana membedakan antara bayi dan yang bukan bayi. Nah, itu juga memakai ya belum AI memang, tapi udah proses untuk membedakan warna. Nah, itu karena memang robotnya kecil ya, jadi memang kemampuan AI di dalam komputernya belum bisa dimasukkan. Nah, kalau berikutnya ada yang kontes robot humanoid, kontes robot sepak bola. Nah, itu temanya sama seperti tahun kemarin, dan kontes robot sepak bola beroda itu juga sebenarnya sama dengan tahun lalu. Nah, mereka memang mengacu kepada kontes robot RoboCup ya internasional, tapi memang lapangannya diperkecil, jadi supaya jumlah robotnya juga lebih sedikit. Nah, yang terakhir kontes robot bawah air. Nah, kontes robot bawah air ini memang didesain secara bertingkat. Jadi tahun kemarin kita lebih menekankan kepada konsep membuat wahananya. Jadi wahananya dibikin, terus kemudian dites. Nah, sekarang kita temanya udah meningkat. Jadi menyelesaikan sebuah problem. Jadi ada benda di dalam air yang harus diambil, tapi dia harus melewati rintangan. Kemudian benda itu diambil dan dimasukkan ke dalam suatu tempat gitu, keranjang. Jadi masalahnya adalah karena itu dilakukan di bawah air. Jadi kadang tingkat kekeruhan dari air yang berbeda itu juga mempengaruhi kemampuan itu juga harus menggunakan AI. Jadi AI sudah dipakai. Memang AI yang dipakai kebanyakan adalah menggantikan fungsi mata. Jadi mata untuk membedakan, terus kemudian dia dengan speed bisa membedakan. Nah, informasi itu digunakan untuk menggerakkan motor untuk melakukan sebuah pekerjaan. Preparation is key to success in this contest. Teams spent countless hours testing and refining their robots to ensure they perform flawlessly on the big day. The day of the competition is filled with excitement and anticipation. Each team hopes their robot will perform as expected and stand out among their competitors. Mulai. Ya,
After intense competition, the winners are announced. These teams have demonstrated exceptional innovation and technical expertise, earning them the top spots in their respective categories. Divisi Kontes Robot EBU Indonesia. Juara harapan Robik Universitas Telkom. Juara 3 Wahbah Kosam Universitas Jember. Juara 2 Reform Institut Teknologi 10 November. Juara 1 Maestro Evo Universitas Negeri Yogyakarta. The Robot Contest Indonesia at Universitas Muhammadiyah Surakarta is more than just a competition. It's a celebration of innovation, teamwork, and the relentless pursuit of excellence. As these young engineers and programmers continue to push the boundaries of technology, the future of robotics in Indonesia looks brighter than ever.